Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema mempersembahkan diri sebagai persembahan yang harum bagi Allah, yang terdapat dalam surat Efesus pasalnya yang kelima ayat pertama sampai ayat yang kedua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita berbicara mengenai memberi persembahan kepada Tuhan, maka bukanlah sekedar memberi persembahan dalam bentuk materi seperti halnya uang ke gereja. Bangsa Israel pada zaman dahulu memberi persembahan ada yang dalam bentuk natura, misalnya hasil panen atau hasil ternak. Namun sesungguhnya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, persembahan yang Tuhan mau dari kita adalah diri kita sendiri. Tuhan tidak membutuhkan uang dari kita, karena Tuhan itu sangat kaya. Kita tidak bisa menyogok Tuhan dengan uang kita. Yang Tuhan mau adalah diri kita. Kita akan belajar beberapa poin bagaimana caranya mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang harum bagi Allah. Antara lain, yang pertama, menjadi penurut Allah, terdapat pada ayatnya yang pertama. Kata penurut artinya peniru. Kata ini berbentuk imperatif yang berarti perintah. Rasul Paulus memerintahkan kepada jemaat di Efesus agar mereka yang telah percaya kepada Tuhan Yesus hidup sebagai peniru Tuhan. Peniru Tuhan berarti melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Misalnya, mengampuni, hidup dalam kasih, tidak mementingkan dirinya sendiri. Sebagaimana Yesus telah terlebih dahulu menjadi teladan bagi kita. Setiap orang percaya harus dapat mengikuti teladan Tuhan Yesus. Karena di mana ada rasa saling mengampuni, ada kasih dan tidak mementingkan diri sendiri, maka di situ pasti akan ada damai sejahtera dan kesatuan. Ketika kita hidup menjadi penurut atau peniru Allah, maka kita menjadi anak-anak yang dikasihi Allah. Terdapat pada ayat yang pertama. Poin yang kedua adalah hidup di dalam kasih. Terdapat pada ayat yang kedua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kisah Para Rasul 11 ayat 26 menjelaskan bahwa di Antiokhia murid-murid untuk pertama kalinya disebut Kristen karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias dalam perjanjian lama dan Kristus dalam perjanjian baru dapat diartikan sebagai yang diurapi. Yesus Kristus adalah pribadi yang diurapi Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus Kristus telah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia dengan menyerahkan dirinya sebagai kurban yang hidup di atas kayu salib. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Kita diselamatkan hanya karena kasih-Nya yang dianugerahkannya bagi kita. Sebagai pengikut Yesus, kita juga harus dapat hidup di dalam kasih. Jika kita telah memperoleh kasih dari Tuhan, maka kita pun harus dapat mengaplikasikan kasih itu bagi orang lain. Hidup dalam kasih berarti hidup dalam pengorbanan. Orang yang mengasihi juga harus dapat berkorban bagi orang lain. Orang yang mengasihi berarti tidak boleh hitung-hitungan dengan Tuhan. Jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, maka hidup kita juga harus dipersembahkan untuk Tuhan dan sesama. Hidup menjadi penurut Allah, melayani Tuhan dan sesama, itulah persembahan yang hidup yang dapat kita persembahkan kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa kepada Tuhan agar dalam hidup yang singkat ini, hidup yang hanya satu kali ini, kita bisa persembahkan kepada Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Nya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.